بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa wa fi muqaddimatihim ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa wa man bihim iqtada wa iktafa wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi au kama jaa fil hadis. Alhamdulillah jamaah ngaji pulau akramakumullah, wabil khusus kepada keluarga besar Mas Ridho beserta Mami dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keluarganya keluarga yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam setiap ketaatan dan kebaikannya, dan terus memberikan banyak manfaat kepada orang sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, mudah-mudahan hadirnya antum semua di sini menjadikan wasilah Allah ridho kepada kita. Sayyidina Hikam dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan,
idza arada ay yudhhira fadlah 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Jika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ridhonya kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari setiap amalnya itu akan menjadi amalan-amalan kita. Jadi di antara tanda Allah Subhanahu wa taala sayang, ridho kepada seorang hamba, maka kita akan senantiasa ada amalan yang menjadi khusus buat amalan kita. Maka mudah-mudahan amalan-amalan antum ini adalah ngaji terus. Ya, kembalinya kita ke tempat yang baru ini adalah karena Allah paham manusia itu punya sifat bosan. Maka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu, di surga juga nanti nikmat akan selalu berubah dan bertambah. Di mana Allah berfirman, waladaina mazid, dan aku akan terus tambah nikmat tersebut, bahkan aku rubah nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia, taufik, inayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita dalam majelis yang mulia, majelis yang di dalamnya mengagungkan Allah, majelis yang di dalamnya membesarkan sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita ada pembahasan tentang syafaat. Setiap kita ini menginginkan syafaat, ya, dan setiap manusia itu ada kesempatan memberikan syafaat kepada temannya. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, istaksiru minal ikhwan, fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Kata Nabi begini, perbanyaklah oleh kalian berkawan dengan orang-orang beriman, karena setiap mereka akan ada kemungkinan punya syafaat untuk diri kita. Mungkin syafaat kita bukan dari keluarga kita, bisa jadi syafaat kita dari orang-orang beriman yang ada di Amerika. Mungkin syafaat kita bukan di teman-teman ngaji loh, atau mungkin syafaat kita bukan di sekeliling kita, tapi syafaat kita ada di Papua atau di Nigeria atau di belahan dunia yang lainnya. Maka hendaknya kita harus senantiasa terus memperbanyak berkawan dengan orang-orang beriman. Jadi kita nggak boleh bermusuhan dengan orang beriman itu, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Nggak halal buat orang beriman tuh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kenapa? Khawatir nanti pada hari kiamat syafaatnya orang tadi yang ngediemin itu adalah syafaat dari orang yang dia diemin. Jadi sehingga ketika nanti ada 2 orang yang saling berselisih atau ada 2 orang yang saling bertikai, dan syafaatnya orang yang mendiamkan itu, ya, adalah diberikan oleh syafaat yang didiemin, maka nanti khawatir orang yang didiemin itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tersebut. Makanya kita nggak boleh saling bermusuhan, nggak boleh saling bertikai, ya. Jangankan kepada orang beriman, kepada orang selain yang tidak kenal dengan Allah aja kita nggak boleh apa? Kita nggak boleh bermusuhan. Jadi penting sekali kita saling memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kamu dengan tali persaudaraan Islam dan jangan berpecah belah. Nabi SAW menguatkan dalam hadisnya, al jama'atu rahmat wal furqatu adzab. Berjamaah itu rahmat, tetapi saling bermusuhan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, makna syafaat secara istilah. Ya, kita hari ini ngomong tentang syafaat, tapi kalau kita nggak tahu definisi syafaat, maka kita keliru. Makna syafaat yaitu kata para ulama adalah at-tawassut lil ghairi bijalbi manfaatin masyru'atin lah au daf'in mudarratin anhu. Yaitu menjadi perantara. Syafaat adalah perantara bagi orang lain untuk mendapatkan kemanfaatan. At-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin masyru'atin lah
yaitu perantara bagi orang lain untuk mendapatkan kemanfaatan yang syar'i, ya, audafin mudarratin anhu, atau yaitu untuk menjauhkan mudarat dari orang tersebut. Itu syafaat secara istilah. Dan syafaat ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Jadi nggak setiap kita ini dapat syafaat, hati-hati. Nggak setiap kita ini Allah berikan syafaat. Dan syafaat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama syafaatun sabitatun shahihatun, yaitu syafaat yang sabitah, yang jelas, yang sudah termaktub, yang sudah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, atau sudah disampaikan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita harus tahu syafaat yang sabitah, yang tetap. Ya, syafaat yang tetap itu adalah syafaatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Siapakah mereka? Yang pertama adalah al-halul murtahil bil Quran, orang yang menjadi keluarganya Allah. Maka siapakah orang yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Orang yang langsung mendapatkan sabita, syafaat sabita. Orang yang mendapatkan syafaat yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala adalah keluarganya Allah, yaitu mereka orang yang hatam Quran, balik lagi hatam, ngulang lagi, balik lagi, ngulang lagi, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syafaat yang sabitatun shahihah. Syafaat yang langsung Allah Subhanahu wa taala berikan melalui zat Allah kepada hamba-hamba tersebut. Maka kita jangan sampai nggak mendapatkan syafaat yang sabitah nih. Rugi sekali kita ini. Hidup menjadi orang beriman, diberikan surat cinta langsung dari Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka alangkah rugi dan bodohnya kalau kita menjadi orang beriman kok nggak mau membaca Al-Quran. Ya, kadang-kadang di dunia aja kita senang kalau kita punya keluarga yang punya pangkat jabatan. Ini saya nih anaknya jenderal, saya nih keluarganya polisi, saya nih keluarganya menteri, wah saya nih, ya kan? Bangga dengan orang-orang yang punya derajat dunia. Loh, nanti ada lagi yang lebih keren daripada itu semua, teman-teman. Apa itu? Mereka-mereka yang Allah mengatakan aina al-halul murtahil, di manakah keluarga-keluargaku? Coba irfa'aidiakum, siapa yang angkat tangannya, siapa yang pengen diakui oleh Allah sebagai keluarganya Allah? Pengen semuanya. Khatam Quran udah berapa kali? Coba yang dari Syawal kemarin sampai sekarang sudah 20 kali khatam, angkat tangan. Yang 20 kali khatam, 15 kali khatam. Hah? Alhamdulillah, saya 21. Dari tahu istri saya hamil, langsung khataman Quran target berapa? 40 kali khatam. Pengen punya anak yang soleh, tirakatnya ngatamin Quran. Ya, terus yang kedua, supaya bagaimana nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala anggap ya saya dan kita semua menjadi orang-orang yang disebut langsung oleh Allah dengan zatnya sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kita nggak baca Quran. Maka paling tidak antum menghatamkan Al-Quran setahun 2 kali. Kalau dalam setahun kok nggak sempat hatam 2 kali, banyak-banyak istighfar. Berarti kita sudah melakukan dosa. Kenapa dosa? Iya, dikasih kesempatan hidup sama Allah, tetapi nggak mau menggunakan waktu tersebut untuk amal. Ya, nanti baru tinggal menyesal di kubur, menyesal di mahsyar, menyesal di mizan, menyesal di sirat. Nanti ujung-ujungnya akhirnya menjadi orang yang menyesal selama-lamanya. Wal ya'udzubillah min zalik. Maka yang pertama, syafaatun sabitatun shahihah adalah syafaat yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan ditetapkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang mendapatkan syafaatun sabitatun shahihah. Yang kedua adalah orang yang ketika meninggal dunia di dalam hatinya ada kalimat iman walau kana bimisli dzarratin, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung pada hari kiamat dengan syafaatmu? Siapakah orang yang paling beruntung pada hari kiamat dengan syafaatmu? Ya, maka Nabi SAW bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Orang yang paling beruntung pada hari kiamat dengan syafaatku adalah mereka yang mati mengucapkan kalimat syahadat, yaitu kalimat iman. Kalimat iman itu loh yang biasa kita baca, yang biasa kita sebutkan la ilaha illallah. Ya, kita ini baru hanya menyebutkan kalimat tersebut, tapi belum tahu hakikatnya kalimat tersebut. Ya, mungkin ribuan kali sudah saya sampaikan, ada arti iman, ada hakikat iman. Artinya kalimat itu adalah tidak ada ilah yang berhak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan baginda Rasulullah adalah utusannya. Maka ada hakikatnya. Apa itu hakikatnya? Apa hakikatnya itu? Ya, mengeluarkan apa? Keyakinan dari dalam hati kita, ya, terhadap makhluk, hanya memasukkan keyakinan zat Allah ke dalam hati kita. Orang tuh di dalam hatinya walaupun ada iman sebesar biji zarrah, maka iman tersebut akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Ya. Orang yang terakhir masuk ke dalam surga adalah siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Salah. Siapa namanya? Hannad. Siapa namanya? Ini diceritakan dalam Sahih Muslim. Ya, orang beriman yang terakhir dikeluarkan oleh Allah dari dalam neraka adalah Hannad. Jadi dia punya amalan tuh. Di neraka dia masih mengucapkan apa? Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Kata Allah, coba itu suara apa itu? Suara siapa itu katanya? Oh, itu suaranya Hannad ya Allah. Dia masih memujimu ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, masukkan dia ke dalam surga karena dia telah memuji aku dengan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Jadi kita sebelum mati mempersering-sering atau memperbanyak ucapan ya Hanan, ya Manan. Siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat pada hari kiamat ya Rasulullah? Yang pertama setelah orang yang membaca Quran, yang kedua adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsi, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya. Mananya bagaimana? Pokoknya tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, tidak ada apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat ini memang kelihatannya hanya kecil, tetapi kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung, yang kalau kita mengucapkannya menjelang wafat kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaatnya kepada kita. Kemudian selanjutnya adalah siapa lagi orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah adalah yang Nabi sampaikan dalam 7 kelompok itu, yang kemarin sudah saya sampaikan itu. Siapa yang masih ingat? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW pada hari kiamat, yang pada hari itu semua nabi-nabi mengatakan nafsi nafsi. Ya, jadi nanti pada hari kiamat nabi-nabi yang agung itu semua mengatakan masing-masing.
masing-masing di sini kalau dari keterangan Kiai Uzairon tadi saya dengar sore, bukan berarti sendiri-sendiri, tetapi saya aja masih butuh dengan syafaat katanya. Kalau kata Kiai Uzairon, kalau seumpama nabi-nabi mengatakan masing-masing, berarti seakan nabi-nabi sudah lepas dari tanggung jawab. Tetapi maksud dari hadis nafsi adalah udah masing-masing, sekarang saya aja lagi butuh dengan syafaat itu. Karena memang di hadapan Allah itu kita ini nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa, lemah semuanya. Bagaimana Ustaz Gifari ayatnya? Yauma yajma'ullahur madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika seluruh para nabi alaihi wassalatu wassalam tasliman ajmain dikumpulkan dalam satu tempat oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada beliau-beliau, bagaimana pendapatmu tentang diri saya, tentang aku, kata Allah. Maka para nabi-nabi mengatakan la ilma lana, kami nggak tahu apa-apa, saking takutnya. Padahal nabi-nabi makhluk yang termulia yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Bagaimana kalau Haji Ridho yang dipanggil sama Allah? Bagaimana kalau Bang Evan yang dipanggil sama Allah? Bagaimana kalau Ustaz Gifari? Nabi-nabi aja mengatakan la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Kami nggak punya ilmu tentang engkau ya Allah. Kami nggak tahu itu tentang engkau ya Allah. Sehingga ketika umat ini datang kepada para anbiya, maka nabi-nabi mengatakan nafsi. Sekarang sendiri-sendiri. Nah, kata Kiai Uzairon, sendiri-sendirinya di sini adalah bukan berarti udah lu cari yang lain aja, enggak. Saya juga masih butuh dengan syafaat itu. Datang kepada baginda Nabi Adam alaihi salatu wasallam ajmain. Nabi Adam mengatakan, saya juga, ya Adam, anta abul bashar. Engkau adalah bapaknya para manusia, berikanlah kami syafaat. Maka baginda Nabi Adam mengatakan, saya malu kepada Allah, dulu saya pernah melakukan kesalahan makan buah kuldi. Akhirnya fayatuna Nuh, kita datang kepada baginda Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Nabi Nuh mengatakan, Allah juga marah sama saya. Dan marahnya Allah Subhanahu wa taala belum pernah terjadi sebelum saya dan tidak akan terjadi setelah saya. Allah turunkan banjir bandang selama 40 hari 40 malam. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dengan kaumnya yang beriman naik di atas kapal. Yang lainnya tidak beriman, termasuk salah satunya adalah istri dan anaknya tidak beriman kepada Allah. Maka Nabi Nuh mengatakan, saya malu kepada Allah. Enak saya tidak beriman, istri tidak beriman. Datanglah kamu kepada Ibrahim. Ibrahim juga alaihissalatu wassalam didatangi oleh kita sebagai umat ini. Datang semua kita kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya dulu pernah berbohong, kata Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim pernah berbohong. Padahal bohongan di sini adalah untuk dirinya sendiri. Dan Nabi SAW bersabda, ada 3 bohong yang dibolehkan dalam Islam, dalam hadis sahih. Yang pertama, berbohong untuk mendamaikan orang yang saling berselisih. Contoh gini, Haji Ridho berselisih sama Haji Andi, sama Amir. Maka penengahnya adalah Ustadz Gifari. Akhirnya Ustadz Gifari datang ke Haji Ridho, Mas Haji, sebenarnya Amir tuh baik. Dia tuh sering ngomongin kebaikannya Mas Haji. Nah, masa sih? Padahal udah kesel banget tuh. Akhirnya Ustadz Gifari datang ke Haji Andi, Amir. Mir, sebenarnya Haji Ridho juga baik sama antum. Dia nggak mau kayak gini terus-terusan. Nah, itu boleh kayak gitu. Padahal nggak ada keduanya tuh. Padahal omongan itu kan hanya rekayasanya Ustadz Gifari. Itu diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama. Yang kedua, untuk menyenangkan istri. Ya, misalnya istri bawa makanan. Nih aku masak menu baru nih. Coba kamu cobain deh. Mungkin pahit atau asin atau bagaimana ya. Supaya dia seneng, enak banget bunda kamu nih masak, Masya Allah. Ya kan, Chef Juna aja kalah. Iya, boleh tuh kayak gitu. Atau ngelihat dia mukanya udah mulai tua kan, kamu nih makin cantik, makin kesini makin cantik, itu boleh kayak gitu tuh. Ya, agar menyenangkan istri atau suami. Yang ketiga kata Nabi adalah berbohong apa? Untuk apa lagi? Yang pertama mendamaikan. Yang kedua menyenangkan istri. Yang ketiga apa? Perang. Ya, untuk perang. Jadi kalau seumpama kita mau berperang dan teman-teman kita sudah kabur semuanya, maka kita harus, mereka tuh nggak bawa apa-apa.
Mereka tuh pasukannya paling cuma 100, kita tuh 3.000, kita tuh 3.000 orang. Jadi mereka tuh bakal kalah sama kita tuh boleh. Nah, Nabi Adam alaihissalam waktu itu Mas Haji, beliau tuh kan dari mulai kecil sudah berpikir. Kata bagi Nabi Adam, ini orang kok nyembah sama berhala. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini berpikir, ini orang kok nyembah sama batu. Padahal huwala yadur wala yangfa. Dia tidak bisa memberikan madarat, dia tidak bisa memberikan manfaat, dia tidak bisa memberikan manfaat. Singkat cerita, ketika Raja Namrud dengan kaumnya berburu, dan ini adalah amalannya Raja Namrud setiap tahun, maka Nabi Adam pertama beliau diajak, Nabi Ibrahim, ayo Ibrahim, kita berburu rusa. Ibrahim mengatakan, enggak, saya sedang sakit. Nah, ini yang dijadikan alasan oleh Nabi Ibrahim ketika nanti pada hari kiamat beliau tidak bisa mendoakan kita untuk mendapatkan syafaat karena ini. Padahal kan ini bukan kebohongan. Sakitnya Nabi Ibrahim itu adalah sakit hati. Kenapa kok kaumnya, umatnya yang mereka dapatkan baik. Dan biasanya kebiasaan Namrud dengan bala tentaranya setelah berburu akan memberikan hewan buruannya kepada patung-patung yang ada di kuil. Pas masuk, ya kan, ternyata patung-patungnya sudah hancur. Akhirnya Raja Namrud sangat marah. Raja Namrud mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala saya? Kalau dalam kitab Qasasul Anbiya, man kasra hadzal asnam. Siapa yang menghancurkan patung-patung saya? Tuhan-tuhan saya. Maka orang-orang mengatakan yuqalu lahu Ibrahim. Coba baca dulu ayatnya. Qalu sami'na fatan yazkuru lahu Ibrahim. Ketika Namrud, ya, coba dibuka nanti ayatnya, nanti saya akan tanya deh tentang ayat-ayat ini. Boleh Ustaz Ansori dicari juga. Ya, karena ceritanya dalam Al-Qur'an jelas itu. Baik. Ketika Namrud bertanya, siapa yang memecahkan patung-patung saya? Maka orang-orang serentak mengatakan, Kata Namrud, panggil Ibrahim. Dipanggil Ibrahim. Nabi Ibrahim, apakah kamu benar yang menghancurkan patung-patung kami, Tuhan-Tuhan kami? Ibrahim mengatakan, saya tidak tahu. Kata Nabi Ibrahim, ayatnya yang tanya sama patung yang besar itu. Ini apa? Fas'alu ini qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kata Nabi Ibrahim begini cerdas, Mas Haji. Namrud, coba lu tanya sama yang gede itu. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Coba ente tanya sama yang gede. Akhirnya kata Namrud, lu bego banget sih. Dia kan patung. Mana bisa dia memecahkan yang lainnya? Oh enggak, coba tanya aja. Karena yang tersisa kan yang besar itu, yang lainnya kan patung semua dihancurkan. Akhirnya sama Ibrahim ditaruh itu kampak yang besar di lehernya patung yang paling besar itu. Akhirnya di situ baru terlihat kecerdasan Nabi Ibrahim. Nah dari situ loh Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak tahu siapa yang memecahkan berhala ini. Itu Nabi Ibrahim malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sementara antum setiap hari bohong, pengen dapat syafaat lagi, pede kan, lu jangan musuhin gua punya syafaat, tau nggak lu? Iya, nggak datang ngaji. Mana orang ngaji sih? Si Haji. Iya, ente jangan macam-macam sama anak. Anak tuh orang beriman. Anak tuh punya syafaat buat antum, tau nggak? Nabi Ibrahim aja malu banget. Nabi Ibrahim malu banget. Antum pede banget gitu kan ya. La ilaha illallah. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Terus
Fas'aluhum ingkanu yang tikun. Kalau kamu pinter, ya kan? Kalau kamu pinter, tanya sama yang patung yang paling besar itu. Maka disitulah kelihatan bodohnya Namrud dengan bala tentaranya. Coba dari peristiwa ini, kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim itu dalam Nashul Ibad itu 3 kali bohong, ya. Dan bohongnya itu syar'i semuanya. Yang ketiga, ketika istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sayyidatuna Saroh dibawa ke Mesir, dan Raja Mesir ini dulu nih hipersek. Mau apa? Bukan mauan, apa ya? Ya kayak cabul gitulah Mas Haji. Hah? Bukan Firaun, bukan zaman Firaun. Masih Namrud. Iya, Namrud. Tapi ketika dia datang ke Mesir, ada raja yang zolim. Nah, raja ini pokoknya kalau ngelihat perempuan cantik aja, langsung ngiler tuh dia. Wah. Nah, akhirnya si Namrud, si raja yang zolim ini bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa perempuan yang ada di samping kamu? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah adik saya. Karena apa? Raja ini dia punya kebiasaan kalau adiknya seseorang, ya bukan istrinya, maka dia nggak berani ngapa-ngapain. Nah, Nabi Ibrahim ini mengatakan itu adalah adik saya untuk menjaga istrinya yang cantik. Dan teman-teman harus paham, seluruh ulama tafsir mengatakan Saroh tuh adalah wanita tercantik di dunia sampai hari kiamat yang Allah ciptakan. Makanya punya anak namanya Ismail, dan Ishak punya keturunan namanya Yakub, punya keturunan namanya Yusuf. Nabi Yusuf itu orang-orang mengatakan wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ketika Sayyidatuna Julaikhah beliau terkesan dengan ketampanannya Yusuf, seorang budak di istana raja, orang-orang Mesir tuh, wanita-wanita Mesir mengatakan, aneh ya, masa putri raja jatuh cinta sama budak? Budaknya siapa dulu, men? Budaknya Nabi Yusuf. Ya, yang kata ulama hadis nih, kalau seumpama ketampanan kita bisa dibuletin begini nih, setengah nih untuk Rasulullah, kemudian seperempat begini Nabi Yusuf, kita di barang-barang tuh, gabungan kita itu. Masjid itu paling titik, paling kecil tuh. Iya. Akhirnya saking Sayyidatina Zulaikha nggak mau dicengin ya, nggak mau diledekin, kumpulkan semua wanita Mesir. Semua suruh pegang pisau satu-satu, sama apel satu-satu. Akhirnya ketika semua wanita Mesir berjejer di istananya Ratu Sayyidatina Zulaikha itu, maka Nabi Yusuf diperintahkan untuk keluar. Orang-orang mengatakan, ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Asli, ini bukan manusia, ini sih malaikat. Baru ngelihat gua orang ganteng kayak gini. Akhirnya wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Udah selesai Nabi Yusuf masuk ke kamar, itu tangan putus semua, Pak. Tangan kalau hari ini ada orang tampan kayak gitu, perempuan, sampai ininya putus. Nggak ada, beruntung kalau kita nih punya istri sudah masih ada yang mau sama antum nih, Masya Allah, hidung pesek-pesek. Nah, kayak gitu cerita. Kembali ke syafaat. Jadi syafaat Nabi Ibrahim aja beliau tidak bisa memberikan syafaat karena malunya kepada Allah. Datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa juga mengatakan dengan kalimat yang sama, ya Musa anta kalimullah, engkau adalah kalimullah, nabi yang langsung bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa mengatakan, saya malu karena saya dulu pernah menyakiti orang sampai mati, nampol orang sampai mati, orang Kipti, Mas Haji. Ya, jadi ada orang yang bikin Nabi Musa kecewa, dipanggil, ditampol, langsung ngejengkang, mati seketika itu. Langsung Nabi Musa pergi. Di situ Nabi Musa malu. Lah kita hari ini nyakitin orang lewat lisan, lewat perkataan, ya kan, lewat pukulan, lewat sindiran, lewat segala macam, masih pede, gua punya syafaat untuk antum. Bener nggak? Masya Allah, gua punya syafaat untuk antum. Hati-hati lu, hati-hati. Makanya seorang ulama mengatakan, hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan
pukulan kita. Bisa jadi nanti itu semua akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang lagi kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, fayatuna Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa juga mengatakan, saya juga nggak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Kenapa? Karena saya diakui sebagai anak Tuhan. Kan Nabi Isa kan diakui oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang kafir, diakui sebagai anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, anak Tuhan. Kenapa? Karena kesuciannya Bunda Maryam, sehingga Nabi Isa dikatakan Ruhul Kudus, roh yang suci. Akhirnya fayatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh umat, bukan hanya umat ini datang bagian dari kita, tetapi umat-umat yang lain pun datang. Maka Nabi SAW beliau tersungkur bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang tidak pernah beliau ucapkan ketika di dunia. Di antara doanya, ya Allah, percepatlah hisab umatku. Nabi mengatakan, ana laha, ini adalah tanggung jawabku. Nah, ini adalah tanggung jawab. Ketika semua para nabi mengatakan sendiri-sendiri, masing-masing, saya sudah malu kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau senantiasa mengatakan, ini adalah tanggung jawab saya. Maka Nabi SAW bersabda, ya Allah, pertama percepatlah hisab umatku, bukan yang lain dulu, tapi umatnya dulu. Ajil hisabahum, percepat hisab mereka, ya Allah. Ya, jadi memang syafaat ini ada syafaatul uzma. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Ya, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, al-ahalul murtahil. Yang kedua, orang yang mati mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, yang 7 kelompok tadi itu, al-imamul adil, kemudian wada'watul mazlum, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, warajulani tahabba fil istama'an ala dzalika wa tafarraqa alaihi, warajulun da'atuhum ra'atin dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang ketujuh adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang laki-laki yang bersedekah ya dengan tangan kanannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminu, tangan kirinya nggak tahu kalau tangan kanannya sedekah. 7 kelompok itu silakan nanti cari, dipelajari dalam fadilah amal. Sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu ya, yang 7 kelompok itu. Antum kalau pengen dapat syafaat itu, maka paling tidak cari dari yang 7 kelompok itu. Imam adil kita mungkin kadang-kadang suka nggak adil ya, apalagi pemilik perusahaan berusaha menjadi imam yang adil. Yang kedua adalah wada'watul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Nah, kita ini nggak terzolimi ya. Kemudian yang ketiga adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh masa mudanya untuk agama. Maka beruntung teman-teman yang nanti mau mondok di sini ya. Antum ini bersyukur sama Allah di usia muda dipilih untuk berjuang ya, untuk berjuang menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, kapan dihitung masa muda itu kapan? Dihitung masa muda itu para ulama mengatakan 21 sampai 40 ya. Dari usia 21 sampai 40 itu masa muda. Maka antum-antum yang di usia bawah 40 tahun masih beruntung sekali. Alhamdulillah ya Allah, sudah senang sama ngaji sebelum usia 40 ya. Alhamdulillah ya Allah, sudah senang sama sholat sebelum usia 40. Maka bagaimana? Di usia 40 juga beruntung kita kepada Allah. Di antara tanda Allah sayang kepada hambanya, usia 40 tahun Allah dekatkan dia untuk agama. Ada 3 kelompok manusia teman-teman, kata Nabi, yang nanti pada hari kiamat la yukallimuhumullah, gak diajak bicara sama Allah. Wala yanzuru ilaihim, gak diajak ngobrol sama Allah, didiemin sama Allah. Wala yuzakihim, tidak disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan yang keempat, dia mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya apa dari 3 itu? Syaihun jahil, orang tua goblok urusan agama. Apa? Ya, syaihun jahil, orang tua bodoh urusan agama. Udah 40 tahun ngaji susah ya.
Mas Haji Ridho udah WhatsApp, udah broadcast di grup, masih cuma dilihat. Aduh, capek, ngantuk. Udah mah bodoh, ya kan, nggak mau ngaji lagi. Nah, orang yang di usia 40 tahun kok nggak mau buat baik, maka nanti hari kiamat dia tidak akan diajak bicara, nggak disucikan, tidak akan mendapatkan azab yang pedih. Nauzubillah min zalik. Syaihun jahil, orang tua yang bodoh. Coba di sini yang umurnya usia 40 tahun ke atas angkat tangan coba. 40 tahun ke atas, 40 tahun. Alhamdulillah. Beruntung nih teman-teman yang usia 40 tahun nih mau duduk dalam majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan bukan termasuk kelompok yang syaihun jahil. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi juga dalam riwayat yang lain, syaihun zanin, orang tua tapi masih maksiat. Udah 40 tahun masih suka joget. Masih suka nyawer. Ya, nyanyinya 2 kursi lagi. Na. Wal min zalik, ya Allah. Ya, jangan sampai nih yang usia 40 nih. Karena di usia 40 tahun tuh ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Kiai Maimun Zubair, kalau orang di usia 41 tahun kok hidupnya masih begitu-begitu aja, ya, maka sampai mati ya begitu-begitu aja. Mananya apa? Kalau dijelaskan oleh Gus Baha, kalau orang tuh usia 40 tahun kok rizkinya belum ketemu, maka sampai mati ya segitu aja rizkinya. Ya misalnya di usia 40 tahun ya masih susah gitu ya, masih susah, maka sampai mati kata Kiai Maimun Zubair dia akan tetap begitu terus, nggak mungkin jadi orang kaya, kata Kiai Maimun Zubair ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah walaupun Allah berikan rezeki yang cukup seperti ini, yang penting masih Allah kumpulkan kita dengan orang-orang soleh. Terus kemudian selanjutnya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang mendapatkan syafaat yaitu laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Nah, kita udah nggak mungkin jadi imam adil, nggak mungkin juga terzolimi. Kita sudah lewat masa muda kecuali nanti teman-teman yang memondok. Nah, maka kita ada kesempatan yang keempat nih. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut ke jadi dikit-dikit ingat masjid, sholat jamaahnya di masjid, ya kan? Ada masalah perginya ke masjid, ngopinya di masjid. Nggak apa-apa ngopi di masjid, seneng sama orang-orang ahli masjid. Kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan, idza ra'aitar rajula yulazimul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau jenengan semuanya ngelihat orang yang suka bolak-balik ke masjid, ketahuilah dia adalah orang beriman sesungguhnya. Ya. Jadi kalau kita pengen lihat orang beriman, maka lihat yang suka bolak-balik masjid. Nggak apa-apa sambil rokokan ke masjid daripada nggak ke masjid, ya kan? Aman ya? Ini mah Ustadz katanya ngebelain Haji Ridho katanya. Kemudian yang selanjutnya apa? Warajulani tahabba fillah ijtama'an ala dzalika wa tafarraqa alaihi. Dua kelompok, dua orang yang saling bertemu karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua, kita nih ngaji karena Allah, duduk dalam satu majelis, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan bertemu lagi dengan pertemuan berikutnya. Kemudian yang keberapa tuh lagi? Yang kelima, warajulun da'athum ra'atin dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang diajak sama perempuan cantik, ya kan, kemudian punya harta, punya jabatan, yuk kita masuk kamar, dia bilang saya takut sama Allah. Ada di sini di ngaji Plo ada kan? yang ngajak jelek ada agak mudah-mudahan Mas Aga ya, atau dia yang punya enggak itu, dia punya ini aplikasi micet. Coba deh goyangkan ponsel Anda, sama dia disetting dulu ya kan, berapa meter jaraknya, dia bilang perempuan di situnya biar ketemu banyak perempuan. Kemarin kasih tahu, ini boleh nggak aplikasi micet, karena ada lagi kita pakai TikTok begitu katanya, bener ya?
Nyari-nyari lewat begitu nih. Jarang saat ini kayaknya. Nabi Yusuf itu digoda sama Sayyidatina Zulaikha, masuk ke dalam kamar. Wa ghallaqatil abwaab wa qalat haytalak. Qala ma'a dzallah innahu rabbi ahsana maswai. Ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam kamarnya Sayyidah Zulaikha, maka langsung tertutup 12 pintu kamarnya Sayyidah Zulaikha. Zulaikha yang bilang, mau kemana lu? Katanya. Ayo kita berhubungan badan lah gitu. Ayo udah gak ada yang lihat ini, tenang semuanya aman. Nabi Yusuf lari. Nabi Yusuf lah. Kalau begitu di sini ada keren banget itu. Ya kan keren banget itu. Insya Allah. Antum mah nggak begitu nyari kok. Di IG nyari, diliatin terus jangannya. Bahkan screenshot. Di zoom lagi terus, di zoom diperhatikan, dibawa ke kamar mandi. Ko jangan ko. Ya, udah nggak ada kok ya sekarang sabun bolong udah nggak ada ya. Astagfirullahaladzim. Wa ghallaqatil abwaab wa qalat haytalak qala inni qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai. Itu Nabi Yusuf nggak mau coba digoda. Nah itu kita berat tuh. Yang paling enteng tuh kita tuh penting cinta sama masjid udah tuh. Dari 7 kelompok itu yang dapat syafaat tuh cinta sama masjid aja udah. Nah, nggak mungkin antum kalau digoda sama perempuan nggak usah cantik lah. Kadang-kadang itu aja antum mau. Item kan kita mau kadang-kadang gitu bener gak? Nyari ke Harmoni, ke Pesing tuh nyari itu. Kan jelek-jelek semua itu kan. Mana? Kali jodoh. Nauzubillah min zalik. Apalagi yang punya pangkat jabatan atau anak raja. Maka Nabi Yusuf tetap namanya seorang budak akhirnya difitnah. Akhirnya Allah tolong Nabi Yusuf dengan dihadirkannya ada dari orang-orang yang dalam istana raja istrinya baru melahirkan. Apa ayatnya? Ya. In kana qaf'isuhu quddam yang dubuling fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Gimana ayatnya? Ayo coba dibuka. Mas Haji gimana Mas Haji ayatnya Mas Haji? Nah, nanti kalau panjang umur saya pengen tanya begitu sama santri-santri. Maka saya punya target santri-santri di sini tuh hatam Quran paling lama 3 tahun. Lewat dari 3 tahun keluar dari sini. Iya, harus keras ya. Jadi santri-santri yang mau tinggal di sini, mau mondok di sini, pokoknya punya target 3 tahun hatam Qur bil ghaib. Jadi pasti tanya, udah bukan lagi Ustadz Gifari. Coba antum Sigit. Wow. Coba antum Miftah. Coba antum Amir Andi. Kan gitu enak. Apa? In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin wa in kana qamisuhu min duburin. Coba tadi. Dulu kalau lagi ngaji sama Kiai Uzairon, kalau ada ayat yang ditanya nggak tahu, nggak jadi ngaji, suruh baca Quran semuanya. Hah? Coba. Walamma ra'a qamisahu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin wa inka. Falamma qamisahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Yusuf arid an hada wastaghfiril dzambik innaki kunti minal khati'in. Jadi ketika Nabi Yusuf sudah terpojok dengan fitnah yang diberikan oleh Zulaikha sebagai putri raja, maka Allah datangkan pertolongannya melalui seorang anak yang baru lahir bisa bicara. Masuk akal nggak? Anak baru umur 1 hari bisa ngomong, masuk akal nggak? Tapi siapa yang tolong Nabi Yusuf? Langsung Allah. Kata si anak tadi begini, lihat aja bajunya Nabi Yusuf. Kalau robeknya di depan, berarti Yusuf yang salah. Tapi kalau robeknya di belakang, berarti Zulaikha yang salah. Paham nggak maksudnya?
Jadi kalau robeka di depan, namanya Nabi Yusuf yang maksa untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi kalau robeka di belakang kan berarti Nabi Yusuf yang lari, sama Zulaikha ditarik. Akhirnya semua orang yang dalam istana raja itu melihat ternyata robeknya di belakang. Jadi yang salah siapa? Jadi yang nafsu Nabi Yusuf, yang nafsu jadi siapa? Nabi Yusuf atau Zulaikha? Atau Bang Aga yang nafsu? Bang Aga yang nafsu. Kemudian yang terakhir ya, yang mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Yaitu seorang laki-laki atau siapapun. Rajulun di sini kan maknanya luas ya, laki-laki atau perempuan. Bangun tengah malam nangis. Nangis takut karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pesannya Abu Bakar As-Siddiq itu 3 pada dalam Nasul Hibat. Yang pertama, ini pesan ini kalau 3 perkara ini kita pegang sungguh-sungguh, maka Allah akan jaga hidup kita dan matinya masuk surga tanpa hisab. Ini saya baca dalam Nasul Hibat. Yang pertama, takut kepada Allah walaupun dalam keadaan ramai atau sunyi. Coba. Punya rasa takut kepada Allah, ya. Khalwah fil jalwah kalau ke bahasa Imam Ghazali. Merasa dilihat Allah dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sendiri. Kemudian yang kedua, ya, wakaful adza, jangan nyakitin orang. Apapun, baik lewat lisan atau nyindir lewat status, apalagi mukul, jangan tuh. Ya, maka hidup itu harus baik sama orang aja udah. Ya, hidup itu harus baik sama orang, sama sesama harus baik kita. Ya, jangan hanya kepada sesama, kepada makhluk Allah kita harus baik. Ada orang dalam hadis Muslim mengurung kucingnya, tidak diberikan makan sampai mati, amalnya semua terhapus masuk neraka. Dalam hadis Muslim lagi, seorang pelacur nggak pernah berbuat baik, sekali dalam hidupnya berbuat baik, ketika dia mau berangkat bekerja sebagai pelacur, dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan, dia beri air kepadanya dengan terompah yang terbuat dari kulit, ya, dengan sepatu yang terbuat dari kulit, dia ambil dengan tangannya, maka Allah ridho, akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi kita harus berbuat baik kepada sesama, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nyakitin orang lewat lisan, ya. Jangan nyakitin orang lewat perkataan, jangan. Ya, jangan nyakitin orang lewat ghibah, jangan. Jangan nyakitin orang lewat sum'ah, jangan. Jangan lewat namimah, jangan pokoknya. Mukul juga jangan. Kadang-kadang kita nggak lewat lisan, nggak lewat mukul, tapi bikin status, ya kan? Terus orang yang kita sindir ngelihat status kita, akhirnya jadi salah paham. Maka jangan kayak gitu. Jangan nyakitin orang, pokoknya kaful aja. Tahan, ya. Karena setiap amaliyah kita itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Apapun yang antum ucapkan, antum buat, antum lakukan, apapun semuanya tercatat, tidak terlewat sedikit pun, ya, dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kapan tuh? Dari mulai kita balik, Mas Haji, ya, kita balik sengaja atau karena mimpi, maka langsung tercatat tuh, dicatat semua amalia kita, yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Tapi sayangnya Allah sama kita, dalam kitab Muraqil Ubudiyah karyanya Imam Nawawi Al-Bantani, untuk umat ini, kalau dia berbuat keburukan, itu Allah tahan dulu. Kalau dia berbuat keburukannya siang hari, maka Allah tahan sama malaikat atid, jangan kamu catat dulu keburukan dia sampai matahari terbenam. Kalau kita buat maksiat pagi hari, maka Allah firmankan kepada malaikat atid ini, yang mencatat keburukan kita, Raqib atid, Allah firmankan kepada atid, kamu jangan catat dulu maksiatnya yang dikerjakan sama Haji Ridho itu. Sampai kapan ya Allah? Sampai terbenamnya matahari hari ini. Nanti kalau seumpama sudah terbenam matahari, maka malaikat tanya lagi sama Allah, nggak langsung catat, tanya lagi laporan, ini bagaimana Haji Ridho belum istighfar dia. Ntar dulu, tahan sampai besok pagi, kata Allah.
Nah, kalau sudah besok pagi kata Allah catat. Dia baru istighfar, ya Allah hapus lagi. Untuk antum. Buat umat yang lain enggak. Umat yang lain dalam Duratul Nasin habis maksiat langsung dirubah jadi babi mukanya. Seumpama misalnya Bang Aga kesiangan sholat subuh, kok nggak ada zuhur nih? Wah, kalau dulu langsung jadi monyet mukanya, mungkin dirubah jadi monyet. Alhamdulillah sekarang mah enggak, alhamdulillah. Tapi mirip-mirip kayaknya. Enggak ya Bang Aga ya. Barusan lagi ngomongin jangan nyakitin orang, lihat perkataan udah nyakitin juga ini. Seneng ya. Tapi maafin ya, ridho ya, ikhlas ya. Udah ledekin lagi aja ridho. Ya, maka kaful adza kata Imam Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga, akalal halal. Jangan sampai dalam perut kita ini ada perkara yang haram masuk, walaupun hanya secuil biji zarrah atau secuil daging ya. Jangan sampai ada yang haram masuk. Nabi SAW bersabda, beliau bersabda, la yadkhulul jannata jasad. Yang di dalam perutnya ada perkara haram walaupun hanya sebesar biji sawi. Ya, kalau antum di dalam perut antum ada perkara yang haram, maka doa antum enggak Allah terima, ibadah antum enggak Allah terima. Nabi mengatakan ada seorang yang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mat'amahu haram, masyarabahu haram, malbatahu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka kata Allah, nggak ada doa buat kamu, nggak ada doa buat kamu, nggak ada ijabah buat kamu. Nah, kemudian usahakan juga tinggalkan yang syubhat. Nah, di antara perkara yang syubhat adalah menemukan uang di jalan. Itu jangan diambil udah jam, jangan bilang jam. Jangan. Jadi gitu Mas, orang Betawi itu gini, nemu uang nih, gocap, ambil nih, udahin, tuh. Jam katanya. Jam apa jim sih? Jim itu artinya apa sih? Hah? Oh gitu. Jim buat gua gitu. Tapi padahal dalam bab luqathah nih, kalau kita luqathah itu artinya pembahasan fikih tentang barang temuan. Kalau kita menemukan sesuatu di jalan, kalau kita pegang, maka kewajiban kita kalau barang itu tidak basi, wajib mengumumkan selama 1 tahun. Kalau nemunya nasi uduk, boleh langsung dimakan, ya. Tapi nanti kalau ada yang ngakuin, kita beliin lagi dengan uduk yang sama persis, atau enggak kita bayar. Kalau perkaranya bisa basi, maka diumumkannya 3 hari atau sampai seminggu. Jadi kalau sudah misalnya udah saya makan, wajib ganti. Nah, duit misalnya Kodani nemu duit 100.000, diambil sama Kodani, tapi nggak dimakan buat beli rokok, sama aja kan asapnya ke tenggorokan. Itu kan syubhat itu, nggak boleh itu, bener nggak boleh dalam fikih loh. Makanya penting ngaji fikih itu begitu, biar kita tahu arah. Oh ini nggak boleh, jangan ada duit ambil masukin kantong makan, jangan. Ya, maka diumumkan tuh, ngumuminnya berapa? Setahun. Kalau ada masjid di samping dekat kita tempat nemu barang, bilang sama DKM masjid, tolong umumin siapa yang kehilangan duit, ya, tolong hubungi Haji Ridho. Selama setahun ditulis tuh di papan-papan pengumuman, siapa yang kehilangan uang, maka datang ke Haji Ridho. Udah setahun nih, Januari kita nemu, ya, 2024, 2025 belum ada yang ngaku, kita pakai duitnya baru boleh tuh. Tiba-tiba Februari, Maret, April, Mei datang tuh bonar. Ceduh pernah kehilangan uang di sini cepet. Terus ciri-cirinya apa? Ada robek dikit di atas. Itu saya nemuin. Itu wajib ganti tuh. Udah ngumumin setahun, lewat 5 bulan ada yang datang, maka wajib kan? Jadi kalau nemu duit diambil apa enggak? Dilihat dulu duitnya. Kalau gocap mah ngapain diambil? Kalau 1 koper baru. iya kan, bisa dipakai. 50.000 udah capek nunggu setahun, wajib ganti lagi. Ada kan Ustaz dalam bab luqathah kan itu? Masya Allah. Jadi penting kita ngaji fikih itu supaya kita tahu arah batasan-batasan kita dalam bermuamalah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah
seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminu. Tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya dia nggak tahu. Maknanya adalah dia sedekahnya secara sembunyi. Tapi ini ditafsir oleh para ulama, ya. Kalau dalam fadilah sedekah dua-duanya baik, ya. Kata Nabi, orang yang sedekah dengan terang-terangan seperti orang yang membaca Quran dengan suara yang jahar, pahalanya sama. Orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi, kal musirru bil Quran, seperti orang yang membaca Quran dengan suara jadi semuanya dapat pahala, tergantung keadaan. Kalau keadaannya ini ada orang kaya nih, tapi pelit sama harta, boleh kita terang-terangan. Mana dalilnya? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka sebutkanlah, bersyukurlah kalian kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kemudian sampaikanlah. Jadi kita boleh, alhamdulillah saya hari ini sedekah 250.000, dengan harapan supaya teman-teman kita bisa ngikutin apa yang telah kita lakukan. Nah, tapi kalau sedekahnya di tempat orang-orang yang miskin, ya kan, yang mereka nggak bisa bersedekah, maka tetap sembunyikan. Alhamdulillah bisa ngasih, walaupun 2.000 nggak apa-apa. Nah, walaupun dia sedekahnya sudah 200 sampai 500.000. Jadi baik semuanya, ya. Jangan sampai kita mengatakan nggak baik sedekah terang-terangan, enggak. Bahkan Imam Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan, riya itu bukan hanya dia menampakkan amal. Antum beramal di dalam kesunyian, dalam hati antum ada sesuatu yang menjanggal supaya antum bisa dilihat oleh orang, itu termasuk bagian dari riya. Iya. Kalau Imam Ghazali bilang tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena takut dipandang manusia udah termasuk bagian dari riya. Ustadz Ghifari biasanya baca Quran 2 juz. Kargo jari amal. Hari ini siapa yang baca Quran 2 juz setengah? Ustadz Ghifari harusnya kan, tapi dia nggak mau angkat tangan. Dia bilang, ente kenapa nggak angkat tangan? Kata Ustadz Ansori, saya takut riya. Itu sudah riya. Riya kemudian dengan ikhlas, kata Nabi dalam Tambil Ghufri adalah seperti dua perkara, ya, seperti angin yang keluar dari tempat yang paling sempit. Bocor halus. Nggak bisa kita ikhlas, nggak bisa kita riya, saya ikhlas enggak, saya riya enggak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu pernah saya sampaikan Imam Ibnu Sirin, ya. Ustaz pernah hafal kan? Beliau mengatakan al-ikhlasu sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubuhu. Ikhlas itu adalah rahasia antara hati dengan Allah, itu ikhlas loh. Jadi orang tuh mengatakan saya ikhlas belum tentu ikhlas. Atau orang mengatakan gini, dia benar-benar sembunyi-sembunyi sedekahnya, itu belum tentu ikhlas juga. Beda dengan orang yang alhamdulillah saya sedekah hari ini 1 juta. Dengan yang disembunyikan, bisa jadi yang ikhlas itu malah yang menyebutkan sedekahnya. Jadi memang ikhlas itu kata Ibnu Sirin sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubuh. Ikhlas itu adalah rahasia antara hati dengan Allah. Terus wala syaitonun fayubsiduh. Setan yang menggoda kita tiap hari tuh, yang Nabi mengatakan setan tuh berjalan di tubuh kita tuh seperti mengalirnya darah, ya, di urat nadi kita. Itu dia nggak tahu kalau Mas Ridho, Haji Ridho tuh beramalnya ikhlas atau tidak ikhlas. Wala hawan fayum hilhu. Hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita pun dia tidak tahu kalau kita tuh ikhlas atau tidak, ya. Maka kita betul-betul minta pertolongan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu itu kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin itu ada 3. Ada tingkatan hawa nafsu. Ada 4. Yang pertama ammarotun. Akalnya kalah. Dia tahu nih kalau ini salah, tapi masih dia kerjakan. Ya.
Akhirnya itu namanya ammaroh, paling buruk tuh, hawa nafsu paling buruk. Yang kedua, lawamah. Ya, dia mikir nih, gue kalau buat dosa pasti kalau gue maksiat pasti gue dosa nih. Masih mikir, tapi dia kerjakan akalnya kalah sama hawa nafsunya. Maka itu namanya lawamah. Kalau yang amar tuh nggak mikir lagi. Udah gue masuk delta aja lah, aman gitu misalnya. Udahlah gue begini aja lah, udahlah gue judi aja lah. Nggak mikir lagi tuh, itu namanya amaroh tuh. Ya, amarotun. Inna nafsala amarotum bisu. Udahlah gue tahu. Misalnya kayak lawyer kan, Mas Aga ini kan kadang-kadang suka ada duit panas gitu. Ini tahu nih dia tidak salah nih gitu. Tapi udahlah, bodo amat lah, orang gua buat perut gua, buat anak gua. Itu namanya amaroh tuh. Tapi kalau masih mikir gini, lawama, ini dosa nih. Dia pikir dulu, gimana ya? Dia pikir lagi, tapi masih mengerjakan keburukan, namanya lawamatun. Ini saya dapat ilmu kemarin, saya ngaji di Cianjur. Ya, di tempatnya teman saya, Ajengan Dahlan, almarhum, 7 harinya kemarin. Kemudian yang ketiga, mulahamatun. Ya, mulahamatun. Buruk sama baik, dia mikir tuh keras. Tapi kalah buruknya. Kalah buruknya. Ini dosa nih, gua nggak mau nih. Misalnya main slot, dosa tuh gua nggak mau tuh, nggak mau. Atau enggak misalnya main TikTok, ya kan, lihat perempuan di TikTok, atau enggak live di TikTok yang nyanyi bareng gitu. Ini dosa, gua nggak mau. Tapi masih mikir. Yang terakhir, tingkatan hawa nafsu yang paling tinggi, ya yang Allah ridho dengan hawa nafsu tersebut adalah mutmain. Udah nggak mikir, pokoknya gua mah nggak mau maksiat, udah. Nah itu tingkatannya hawa nafsunya para nabi. Para nabi kan maksum. Nah, kalau yang mulahama itu kita mahfud, terjaga. Kadang-kadang kita nih suka maksiat, itu namanya mulahama. Tapi yang keren lagi tuh kalau antum bisa sampai tingkatan derajat mutmainnah, maka antum akan mendapatkan panggilan dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, mutmainnah, ya, mutmainnatun, hai jiwa yang tenang. Nah, mutmainnatun di sini termasuk bagian dari hawa nafsu. Nah, kita mau yang mana nih? Yang amarah, lawamah, mulahamah, apa yang mutmain? Tapi kita nggak mungkin di mutmainnah. Paling tidak kita harus yang di mulaha. Tahu nih antum ini salah, gua nggak mau melakukan ini. Ada pertengkaran dulu tuh antara kebaikan dengan keburukan tuh. Tapi antum mengerjakan kebaikannya, berarti mulaha. Tapi ketika pertengkaran yang baik kalah sama yang buruk, berarti antum masuk kategori yang lawama. Kalau antum nggak mikir kalau itu buruk, langsung aja antum hajar, berarti antum masuk kategori yang itu yang tempat nerakanya paling dalam. Nauzubillah min zalik. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir adalah syafaat dari keluarga kita sendiri. Nah, ini yang paling penting. Maka kata para ulama, jangan mengharapkan syafaat dari orang lain, tapi harapkanlah syafaat dari keluarga antum sendiri. Nah, untuk mendapatkan syafaat dari keluarga kita, maka kita harus didik mereka dengan pendidikan agama. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ku anfusakum itu artinya yu'addabu fi ilmi syariah. Apa itu? Memberikan pendidikan ilmu syari. Maka dalam kitab Sulamun Taufik, bagi antum yang punya anak baru masuk usia balik, bawa dia ya ke hadapan antum, kemudian antum talqin dia untuk mengerjakan semua perintah Allah.
Contoh gini, Haji Ridho punya anak namanya Devian. Devian, kamu sudah usia 10 tahun, sudah balik. Maka kamu harus berjanji kepada Allah. Mengerjakan semua kewajiban. Saya berjanji kepada Allah, saya wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada saya, seperti sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Itu dalam semua topik dijelaskan kayak gitu tuh. Nah, yu'addabu fi ilmi syariah. Kalau di antara kita tidak mendidik itu, maka nanti pada hari kiamat kita menjadi musuh dengan dia. Jangan sampai, kata Ustadz Reza kemarin dalam bayannya di Permata Kolbu, jangan sampai sudah lama kita berumah tangga tetapi kita nggak tahu bacaan istri. Al-Fatihahnya nggak tahu bagaimana dia baca Al-Fatihah, tahiyatnya nggak tahu bagaimana dia baca tahiyat. Kalau sama-sama nggak ngerti, maka hadir dalam majelis ilmu. Kalau seumpama punya kelebihan harta, malu, udah tua nih, masa masih ikro, datangkan guru ke rumah, kata Ustadz Reza. Ya, kalau seumpama misalnya malu di majelis taklim, datangkan guru ke rumah, bayar dia. Ini saya belum bisa ngaji nih Pak Ustadz. Ya, saya pengen bacaan Al-Fatihah saya biar bener. Jangan sampai kita ini sholat berpuluh-puluh tahun tetapi nanti di hadapan Allah nggak dikatakan sholat. Atau enggak kita punya istri sudah nikah 40 tahun, 50 tahun sampai mati, di hadapan Allah, ini benar istri kamu. Iya, itu istri saya. Tapi kenapa dia menyalahkan kamu, bahkan dia menahan kamu untuk tidak masuk ke dalam surga? Loh enggak, saya senantiasa berbuat baik kepadanya. Kata istrinya apa? Dia enggak pernah ngajarin saya ngaji. Coba pikir sama-sama Pak, ya, coba. Abi pengen tahu Al-Fatihahnya Bunda. A'udzubillah. Yang standar aja udah. Nggak usah pakai Hamzah, di mana keluarnya Hamzah. Nah, itu mah urusannya Mamas Devian sama bapaknya itu mah nanti. Ya, kop di mana kop, sifatnya apa? Lakopnya apa? Kemudian wakop dibagi menjadi berapa? Mumet. Kalau yang ada bengkong begini namanya apa? Nggak usah begitu. Cukup Al-Fatihah dibenerin, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Nah, haknya Al-Fatihah itu wajib kita pahami, karena antum tidak akan sah sholat antum kalau Al-Fatihahnya nggak benar. Paham ya? Siapa yang siap setelah pulang dari ngaji pulau besok pagi ketemu istri sama-sama baca Al-Fatihah, angkat tangan. Yang punya istri angkat tangan, ulangi. Wajib ya, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau sudah benar Al-Fatihahnya, langsung Bun, besok kita sama-sama hafalan tahiyat yuk. Kan kata Mas Haji Ridho, rukun sholat ada berapa? Ada 17 dibagi menjadi yang pertama ada rukun kolbi, rukun kauli, sama rukun fi'li. Rukun kaulinya harus kita jelaskan Bun, harus kita paham. Apa aja rukun kauli itu? Pertama kata Haji Ridho, ucapan takbir, Allahu Akbar. Nah harus benar, jangan Allah. Karena setahu papi, alif fathah A, lam fatala, lam tasjid fatala, hak fataha. Dibacanya bukan Allah tapi Allah. Ini kadang-kadang Allah. Di awal ucapan takbirnya udah salah. Coba apa? Allah apa Allah? Bukan alif fathah O, tapi alif fathah. Kalau orang Cikupa bilang alif jabar A, lam jabar ba, lam jabar la ya? Lam jabar ba, ha jabar ha, Allah ha, bukan Allah. Lam tuh ada sebagian ustadz bilang lam tuh mengucapkannya harus o, la. Padahal enggak, tanya gurunya Mamas. Di mana lamku cara mengucapkannya? Gurunya Dede coba. Biar senang loh Haji Ridho. Taraful ada berapa yang bersamaan dengannya? Apa aja? Lam, ro,
nun. Ro itu ada berapa kesalahannya kalau diucapkan dalam ilmu tajwid? Kata Syekh siapa? Al-Jazariyah. Pertama, berlebihan bergetar. seperti contoh Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah, atau enggak di ayat yang terakhir Al-Qadar coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, terus yang kedua Yang kedua dimonyongkan. gimana coba? Ar-Rahmanir. Ar-Rahman. Terus yang ketiga Wow. coba. Allah sama. Pengen nggak kayak gitu? Pengen nggak? Pengen. Pengen nggak? Panggil Ustadz Kuku buat ngajar. Al-Mu'idhah tuh, Al-Mu'idhah. Masya Allah, la quwata illa billah. Kemudian yang kedua apa? Baca Al-Fatihah. Itu kata Nabi, la sholatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah salatnya seseorang apabila baca Al-Fatihahnya tidak benar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, usahakan dalam lafaz siratal ladzina an'amta alaihim itu jangan diwaqaf. Kalau mau diwaqaf ya, menurut Imam Hafiz maka di maghdub. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba saya mau tanya selain Kukuh, Ustadz Gifari sama Ustadz Ansori. Waladdallin tuh hukum bacaan apa coba? Mat lazim kilmi musaqqal. Kenapa dikatakan mat lazim kilmi musaqqal? Karena tasydid bertemu Jangan tasdid bertemu. Mat bertemu dengan huruf dan bertasdid. Mana yang dijadikan contoh? Dol wala tahad duna. Nah itu. Kemudian yang ketiga apa? Bacaan tahi. Ini saya yakin juga tahiyat kita masih salah-salah ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Itu salah semua itu. Salah semua itu bacaannya. Pokoknya nggak mau tahu saya besok istrinya setoran sama suaminya, suaminya setoran sama istri. Kalau enggak, datangkan ustadz. Jangan sampai bermusuhan di hadapan Allah. Pengen nggak dapat syafaat dari anak? Pengen nggak? Pengen nggak dapat syafaat dari istri? Sama-sama belajar agama. Ini kata Imam Ali kok dalam Ibnu Katsir. Ku angkusakum artinya yu'addibu fi ilmi syariat. Yu'addibu fi ilmi syariat. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat membaca sholawat kepada baginda Nabi dalam tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina. Boleh, nggak pakai juga boleh. Ini kadang-kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngawur. Jangan sampai syaihun jahil, orang tua yang bego urusan agama. Kemudian yang kelima apa? Salam ke kanan dengan pakai alif lam ma'rif. Jangan assalamualaikum, salah. Kalau antum mengucapkan salam ke kanan nggak pakai alif lam ma'rifat ya, atau dalam ilmu tajwid alif lam syamsiyah, batalat sholatuhu, mongko batal apa salate man ya. Innaka hamidum majid, assalamualaikum. Mana alif lam ma'rifatnya? Ulangi sholatnya. Cuman gara-gara nggak pakai alif lam asa. Jadi gini, dalam fikih itu sunahnya salam. Selesai dulu salamnya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah salam. Enggak gitu. Biar kelihatan, katanya pipinya enggak cukup. Assalamualaikum warahmatullah. Ini aja berkata nih, assalamualaikum. Ininya kalau hati antum melengos ya, apa melengos bahasa Indonesia nih Mas? Nyerong, berpaling dari kiblat, batal lagi sholatnya. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah pakai assalamualaikum.
Ustaz ada dalilnya nggak Ustaz? Belum temu saya juga itu tuh. Ya, dalam fiqhul madzhabul arba'ah belum ketemu itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya dalil itu, tolong sampaikan ke saya. Ada dalilnya ketika salam tangannya muter gini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau ada dalilnya, ya. Dah, cukup insyaallah. Ada pertanyaan nggak di bab syafaat? Ayo silakan. Ayo silakan di bab syafaat apa? Benar, Bang Bonar. Ini Sat, yang di akhir tadi Sat, kalau bermakmum sama imam yang nggak pakai alif tadi gimana? Yang bagaimana? Bermakmum nih sama imam yang salamnya itu nggak pakai alif. Emang iya ada? Seadanya ya? Nggak, imamnya. Oh seandainya, ini seandainya ya? Batal soalnya sebagai makmum. Wah ngeri. Nggak bisa jawab, saya nanti lah ya, insyaallah. Nanti ditanya, ini lagi, dipelajari lagi. Ya, gimana? Kadang-kadang kita lihat orang kalau dia mampu langsung dia Nggak denger aja kali kita, Pak. Takbirnya itu kan nggak harus jahar. Allahu Akbar. Ketika dia sudah takbir kan, kecuali dia betul-betul nggak mengucapkan takbir, baru salah, dia nggak sah salatnya. Kayak gitu loh. Paham ya? Jadi, tar dulu Bang Sopan. Allahu Akbar. Nah mungkin Bapak nggak dengar orang itu. Mungkin Allahu Akbar. Mungkin begitu. Husnuzon. Ya. Apa? Bahas tadi. Ya. Kalau kita nemu tapi temen dikasih ke temen. Oh sama aja, antum harus ngumumin setahun. Iya. Tapi temen yang nyuruh. Ente aja tuh kalau ceban deh. Kalau 3 juta baru gua nggak apa-apa deh. Nah, kalau ceban mah jangan ya, gocap juga jangan, cepet juga jangan. Kalau bisa 1 juta juga jangan, ya. Tapi kalau siap mengumumkan daripada itu duit diambil sama orang yang nggak benar, maka itu lebih baik antum ngambil. Ya, tapi dengan syarat diumumkan. Itu ada dalam kitab bab fikih muamalah. Ada lagi nggak? Baik. Langsung menguap. Dolin itu belum sampai. Terus? Yang kedua, ketika Enggak, itu yang pertama apa pertanyaannya apa? Bagaimana? ya maksudnya ketika baca walad dol langsung menguap. Apa dilanjutkan itu? Diulang. Diulang ya. Karena memutuskan satu bacaan yang wajib dalam salat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulangi, ghairil maghdubi alaihim. Kalau langsung lin itu tidak salatnya tidak batal, tetapi tidak sempurna mengucapkan membaca surat Al-Fatihahnya. Ya. Kalau sampai memutus banget ya, dia nggak baca maka jadi batal. Waladdo, tapi nggak ada linnya, dia tidak baca maka batal salatnya. Kayak begitu. Terus ada lagi? Yang kedua itu ketika salam ke kanan, begitu ke salam ke kanan keluar angin. Nah, nggak usah salam ke kiri, karena akhirnya sholat adalah salam ke kanan. Jadi salam ke kiri antum nggak perlu salam lagi. Kenapa? Udah batal sholat antum. Ya, ketika salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Nah, udah batal, selesai. Ketika sudah salam kentut, udah nggak usah lagi salam ke kiri. Karena antum ketika salam ke kanan itu sudah di luar sholat. Nah, salam ke kiri itu hanya menyempurnakan dari sunnah. Seperti itu. Gitu ya. Apa kita salam ke kiri juga? Ada yang mengatakan batal loh salat begitu loh, katanya loh. Ya. Jadi kalau sudah kentut, jadi gini kan, tadi kan kata si Bapak itu, salat itu adalah dalam bahasa istilah adalah satu amal yang diawali dengan ucapan takbir, diakhiri dengan ucapan salam ke bukan salam ke kiri. Jadi ketika antum lagi sholat nih, assalamualaikum warahmatullah, tuh udah nggak usah salam ke kiri. Kenapa? Karena ketika antum sudah salam ke kanan itu udah selesai sholat. Bahkan ada sebagian ulama yang mereka tidak salam ke
tidak salam ke kiri. Bahkan di Banten, dia dari Banten tuh kalau salam ke kiri pelan ya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Nah, tapi tetap kalau lagi jahar harus dijaharkan. Kalau lagi berjamaah harus dijaharkan. Ada lagi nggak? Baik, ya. Warahmatullahnya gimana? Enggak apa-apa. Wazada warahmatullah la ba'sa bihi. Ketika seseorang menambahkan warahmatullah maka enggak masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i cukup kafa enggak wabarakatuh kali antum menambahkannya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Enggak, assalamualaikum aja, Ustaz. Assalamualaikum. Oh, enggak bisa. Harus jadi paling sempurna. Paling sedikitnya ya. Paling minimalnya warahmatullah. Kalau kurang warahmatullah maka enggak sah salatnya. Makmumnya batal berarti. Kalau dia tahu dan dia mengikuti batal. Jadi kalau seumpama dia langsung mufarokoh maka nggak batal. Kayak gitu. Jadi kalau kita tahu imamnya dia bakal baca kayak gitu, mending ikut bermakmum atau pisah aja, Ustaz? Mendingan pisah daripada kita nggak dapat jamaah. Pelan. Kayak tadi juga masalah assalamualaikum itu Bang Bonar harus tanya. Mohon izin, kedengeran sama telinga Bonar yang kurang sempurna ini, Pak Haji, Pak Ustadz kalau salam tuh cuma assalamualaikum. Sempurna nggak sih assalamualaikum warahmatullah? Nah kalau tambah wabarakatuh nggak jadi masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i menambahkan wabarakatuh hanya dalam sholat sun. Tapi kalau antum baca di Al-Azkar, coba deh silakan baca di Al-Azkar dalam bab salam. Itu nggak, walaupun dalam sholat jenazah nggak pakai wabarakatuh. Dan saya ikut pendapat itu. Waktu kami belajar Bukhari, dalam kitabnya Imam Bukhari, waktu itu kami ngaji sama Kiai Ubed, itu tanpa harus menambahkan wabarakatuh dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i. Jadi gini, coba antum perhatiin kalau imam jenazah, sholat jenazah, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu nggak jadi masalah. Jangankan di sholat jenazah, antum di sholat 5 waktu aja menambahkan wabarakatuh lah ba'sa bihi, nggak apa-apa. Tapi afdoliyahnya sampai warahmatul menurut mazhab Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Azkar, dan saya baca, bukan ngarang, saya baca dalam kitab Al-Azkar. Antum kalau nggak percaya silakan buka Al-Azkar bab tentang salam. Ya, salam sholat ya, bukan salam assalamualaikum untuk salam biasa kepada seseorang. Dalam bab salam di bab sholat dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi, di situ disebutkan wala yazidu wa barakatuh, wala tazidu wa barakatuh, jangan kau tambahkan wa barakatuh. Ya, tapi kalau kau menambahkan wa barakatuh maka nggak jadi masalah juga. Paham nggak di sini? Jadi kalau seumpama ada salah satu ustadz, antum sholat di belakang ustadz itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh magfiratuh, nggak jadi masalah juga. Karena ketika warahmatullah dia sudah selesai salamnya itu, sudah selesai sholatnya, sudah selesai sholatnya. Paham nggak di sini? Dah cukup insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum doa, pengumuman dulu. Tar dulu, jangan mati dulu. Pengumuman. Alhamdulillah pondok ini sudah dibuka pendaftarannya. Bisa menghubungi Ustadz Ridwan atau biasa disebut dengan Bang Evan. Ya, kemudian saya umumkan di sini biaya pendaftarannya gratis. Kemudian ada uang bulanan. Uang bulanannya tidak memberatkan kepada yang lain. Jadi 100.000 ya. Tapi nanti satu saat nanti kita musyawarahkan lagi. Kenapa diadakan adanya uang bulanan itu? Supaya orang tuanya mikir kalau anaknya tuh bukan di panti asuhan, dan supaya ada korban. Kata Imam Syafi'i, antum tidak akan pernah bisa merasakan manisnya ilmu kalau belum ada pengorbanan dalam ilmu. Ya, kalau antum tidak mau berkorban untuk anak antum yang akan memberikan syafaat kepada antum nanti pada hari kiamat, ya, maka antum adalah orang yang bodoh. Jadi kenapa diadakan musyawarah kemarin, pendaftarannya gratis, bulanan 100.000, padahal pemilik pesantren ini juga bisa menggratiskan. Tapi saya sebagai Khodimul Ma'had sini, sebagai saya
yang maksudnya yang dimusyawarahkan sebagai ketua dari pondok ini, ya, Khadimul Ma'had, pelayan Ma'had ini memutuskan tetap bayaran, ya, tapi nanti suatu waktu bisa naik. Supaya apa? Supaya kita orang tua berpikir kalau anak ini harus kita korbankan, ya. Maka jadilah antum sebagaimana Sayyidina Imron yang menazarkan anaknya untuk bagaimana ayatnya? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazarkan anakku yang ada dalam perut istriku ini. Kebetulan anaknya keluar lahirnya bukan laki-laki, agak kecewa sedikit, namanya manusia. Tapi niatnya nggak berubah. Walaupun perempuan, maka saya nazarkan untuk engkau ya Allah. Maka dari situlah lahir Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi pertama anaknya Sayyidah Maryam yang disebut oleh Allah langsung sebagai wanita suci, ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasaniw wa angbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Nabi Sayyidah Maryam tuh kalau Nabi Zakaria datang bawa makanan di musim dingin, maka sudah ada makanan musim panas. Jadi di luar nalar kita. Insya Allah ya. Yang mau daftar silahkan hubungi Ustadz Evan, Ustadz Ridwan. Ya, mulai kapan kemarin? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 dibukanya ya. Tapi sekarang sudah disiapkan. Nanti tanya aja sama beliau apa aja persyaratannya. Ya, persyaratannya apa aja. Nanti dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah terima semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. 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 Ya Hayyu ya Qayyum, 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 ya Hayyu ya Qayyum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Hasbi Allah, 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 hasbi Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana anfa'na بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم بارك لنا. اللهم اغفر لنا واختر لنا وسددنا ثم بارك لنا فيها. اللهم اغفر لنا واختر لنا وسددنا ثم بارك لنا فيها. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى يا الله. إليك المشتكى إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أمورنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب
ريب فإن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فإن الله لا يخلف الميعاد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد كاف يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف كفايتنا كاف يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف كفايتنا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين يا الله هب لنا من الصالحين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا يا الله وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعل حفظنا ولهم من النار نورا لنا ولهم في القبور وزواجنا ولهم على الصراط وعملنا ولهم يوم الفصل الأكبر اللهم اجعل استماعنا هذا في هذا المجلس الرضا استماعا مباركا وتفرقنا بعده يا الله في هذا المجلس تفرقا مرحوما معصوما اللهم بارك لنا في هذا المعهد يا الله بارك لنا في هذا المعهد الرضا يا الله بارك لنا يا الله بارك لنا في هذا المعهد يا الله بارك لنا يا الله بارك لنا بقبولنا يا الله بوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم بارك لنا بوسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك لنا بمشايخنا يا الله بارك لنا بوسيلة مشايخنا الكرام العظيم يا الله شيخنا خصوصا كوزير طيب عبد الله يا الله بارك لنا في علمنا يا الله بارك لنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين إلا توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر. Besok Kamis sudah masuk satu Maulid Nabi. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang mau ngaji tentang Maulid Nabi boleh datang ke Al-Mau'izah, karena insya Allah mulai Kamis besok saya buka kitab Ad-Dardir ya, mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat ya. Mudah-mudahan Allah terima semuanya. Subhanallah bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.